Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih dengan kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang pendidikan anak di pedalaman. Kami dan tim di sini akan menceritakan bagaimana pendidikan yang ada di daerah teman-teman. Yang pertama nih, saya Mafratul Laili. Kalau saya rumahnya berada di tengah-tengah kota. Pendidikan di sini berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Namun ada juga teman-teman yang dari pedalaman. Pendidikan di sana kurang menunjang, utamanya dari fasilitas. Ketenaga kerjaannya pun juga diperhitungkan. Pendidikan anak pedalaman juga sangat harus diperhatikan. Karena pendidikan sebagai bekal untuk di masa depannya. Untuk selanjutnya nih kita dengarkan yuk dari Mbak Siti Kamaria. Bagaimana sih pendidikan di daerahnya Mbak Siti Kamaria tersebut? Halo adik-adik semua, saya Siti Kamaria Lamatapo. Baik, di sini kakak akan melanjutkan cerita dari Kak Makfi tentang pendidikan anak pedalaman, terkhususnya di Provinsi NTT. Pendidikan di Indonesia memang belum sepenuhnya merata. Seperti di daerah Ruteng, Provinsi NTT. Pendidikan di sana, gedung sekolahnya sudah ada dan layak. Namun, sayangnya lokasinya bisa dibilang belum strategis. Dan di sana sekolahnya itu masih kekurangan buku-buku pembelajaran. Sehingga buku pembelajaran yang digunakan itu buku-buku yang sudah lama atau dari tahun-tahun yang sudah terlewatkan. Jadi seperti itu ya Mbak, pendidikan yang ada di sana. Semoga ya pendidikan yang ada di Indonesia semakin maju. Nah selanjutnya bagaimana nih dari Mbak Fitria tentang pendidikan yang ada di daerahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, NIM 023. Saya akan menceritakan pendidikan anak pedalaman di Bima, Nusa Tenggara Barat. Pendidikan adalah jalan terbaik meningkatkan taraf kehidupan sebuah generasi untuk mendapatkan ilmu. Pendidikan bagi anak-anak usia sekolah dasar yaitu SDN Impres Karampi Filial Soropeto. Sekolah ini adalah bagian dari sekolah induknya SDN Impres Karampi. Kondisi bangunan sekolah ini sangat sederhana, yaitu dinding yang terbuat dari kayu dan atapnya adalah jerami yang dianyam dari daun kelapa oleh penduduk setempat. Walaupun dengan keadaan bangunan sekolah tersebut, siswa tetap belajar untuk mendapatkan ilmu. Dan saat pandemi COVID-19 itu membuat siswa sekolah online dan siswa banyak mendapatkan kesulitan dalam pendidikannya, seperti susah jaringan, kekurangan paket, dan tidak paham yang dijelaskan oleh guru. Dan tetapi siswa tidak pantang menyerah, mereka berusaha mencari jaringan dan mengajarkan tugasnya sangat baik agar mendapatkan nilai-nilai yang baik. Mungkin itu saja cerita pendidikan anak pedalaman di Bima, Nusa Tenggara Barat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya Mbak pendidikan yang ada di daerahnya Mbak Fitria. Selanjutnya bisa kita tanya nih, bagaimana kualitas pendidikan anak-anak pedalaman menurut Mas Rendika? Itu seperti apa? Atau bagaimana sih yang Mas Rendika lihat dari pendidikan anak-anak yang ada di pedalaman? Pengaruh pendidikan terhadap kualitas anak pedalaman. Bukan rahasia lagi bila anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih, mengenyam pendidikan sesuai batas kelayakan pendidikan Indonesia, dan sulit mengikuti perkembangan zaman. Tak hanya itu saja, mereka bahkan tidak mengenal alat komunikasi seperti telepon genggam. Hal pokok yang menjadi sorotan utama yaitu betapa sulitnya mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan mengenyam pendidikan 12 tahun. Pada faktanya, tak semua salah mereka. Kesulitan mereka menjangkau
lokasi sekolah menjadi masalah karena mereka harus mengarungi sungai. Mereka juga harus berjalan kaki hingga berpuluh-puluh kilometer. Bahkan ada pula yang tak memakai alas kaki. Kurangnya tenaga pengajar di pedalaman karena sulitnya mencari pengajar yang mau mengajar di daerah tersebut juga sangat disayangkan. Padahal kualitas seseorang diukur melalui seberapa jauh pendidikan yang dicapai, karena kualitas seseorang lulusan SD berbeda dengan kualitas seseorang sarjana, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat mempengaruhi kualitas seseorang anak pedalaman. Dari beberapa penjelasan-penjelasan yang ada di atas dapat kita simpulkan, pendidikan anak-anak di pedalaman harus lebih lagi untuk diperhatikan. Bagaimanapun mereka juga anak-anak Indonesia. Mereka punya peluang yang sama untuk di masa depan. Kelak kemudian hari mereka juga lah yang akan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia ini. Yuk teman-teman semua, kita dukung pendidikan anak-anak yang dari pedalaman. Kita bangkitkan Indonesia, kita bangkitkan semangat cinta Indonesia. Sekian dari saya dan tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.